Halo, Assalamualaikum teman-teman Jajilogi. Apa kabar? Doain pasti pada sehat keluarga ya. Hari ini adalah hari ketiga kita di Las Vegas untuk menyaksikan The Mint 400. Tapi di pagi ini kita akan ngeliat dulu, akan garage tour dulu ke salah satu workshop pembalap dari BF Goodrich yang terkenal di Amerika. Ini dia teman-teman mobilnya. Trophy truck yang digunakan oleh Justin Bean Smith. Jadi tadi Justin udah sempat memperkenalkan diri sambil ngasih tauin tentang trophy truck yang ia gunakan teman-teman. Pakai V8 1000 HP dengan ban BF Goodrich ukuran 40 inch. Kita lihat bagian belakangnya nih. Radiatornya gede banget dengan 2 buah kipas elektrik. Nah ini kalau teman-teman lihat layout buat ban serepnya itu emang bisa jadi beda-beda ya teman-teman ya. Ada yang berdiri begini, ada yang ditumpuk 2 tiduran. Terus ini buat si dongkraknya di tengah sini. Kalian bisa lihat berbagai macam perintilan elektronik dan lain-lainnya ada di balik sana ya. Termasuk untuk akinya, apar di sini dan di sini. Terus kemudian di sebelah sini ada serep koppel. Ini penting banget buat dibawa. Dan karena ini adalah trophy truck yang two wheel drive, hanya gerak roda belakang. Jadi bawa koppelnya satu aja, karena koppelnya cuma ada untuk belakang aja. Kita coba lihat suspensinya teman-teman. Wah, ini suspensinya kebanyakan itu menggunakan 2 buah suspensi, 2 buah shock ya, maaf, tiap titik roda. Ada coil over dan juga bypass. Ini dia. Dia berdirinya atau duduknya shocknya ada di arm, trailing arm namanya. Jadi shock breaker itu nggak duduk di gardan ya. Kita coba lihat dari belakang sini nih. Ini dia, gardannya yang belakang pakai gardan solid. Nah terus shock breakernya lihat deh, nggak duduk di gardan tapi di sana di arm. Ini sway bar atau stabilizernya. Dan kalau kita lihat bagian depannya biasanya double wishbone. Ini dia. Ukurannya gede banget teman-teman. Ini arm atasnya, shock bypass, shock yang coil over. Ini arm bawahnya. Dan seperti tadi saya bilang karena ini two wheel drive, jadi nggak ada as roda di bagian depannya ya. Kurang lebih seperti ini. Massive banget, gede banget. Kita lihat dalamnya sekarang. Nah, jadi seperti teman-teman lihat di sini di bagian kiri itu sebenarnya cukup simple teman-teman. Paling displaynya low range ini untuk GPS atau untuk navigasi, tapi sifatnya ini tambahan. Maksudnya yang utamanya tetap dipantau oleh co-driver di sebelah kanan. Ini untuk yang tambahannya yang driver juga bisa sesekali mantau ya, walaupun kalau driver itu nggak full ngelihat ke GPS-nya kan, jadi hanya untuk kayak make sure aja mastiin. Utamanya tetap co-driver di sana. Nah ini di sini ada switch panel untuk kita melakukan segala macam ngoperasiin mobil dari mulai starter gitu sampai untuk kita ngaktifin fuel pump dan lain-lain. Tapi emang yang paling banyak tetap di bagian co-driver ya teman-teman. Kemudian dia pakai matic 3 speed transmisinya. Ini cut off di sini. Terus kemudian joknya pakai impact, seat beltnya 6 titik. Ini ada seperti yang saya juga suka gunakan di off-road racing. Jadi disambung ke helm nih. Helmnya jadi kita ada pasokan udara segernya. Ini pompanya nih di sini nih untuk si helm. Enak sih helmnya, jadi ada udaranya gitu ya, seger, nggak pengep teman-teman. Itu yang juga saya gunakan untuk di off-road racing dengan helm full face. Sementara di sebelah kirinya, sebelah kanan, ini dia tadi yang saya bilang, ini GPS yang utamanya low range-nya, ini Motec untuk mantau mesin, switch panel yang utama di sini, kemudian yang nggak lupa adalah kita tetap pakai ini ya, window net. Wah, cakep.
menarik banget teman-teman workshopnya. Ini banyak sekali off-road racing truck yang ada di sini. Baik itu yang kelas paling tingginya ya, trophy truck seperti ini, dan beberapa yang lain sampai yang ke bagian ujung sana. Ada juga pre-runner truck. Kalau pre-runner kayak gini teman-teman. Jadi kalau pre-runner itu sebenarnya yang disebut pre-runner adalah kendaraan yang dipakai untuk pre-running atau survei. Bedanya di mana? Kalau misalnya dipakai untuk balapnya, seperti trophy truck itu dia udah full tubular sasis teman-teman. Jadi udah nggak ada basic aslinya, udah nggak ada body aslinya. Tapi kalau pre-runner dia basicnya masih mobil utuh ya. Jadi emang dari mobil asli, mobil standar dimodifikasi untuk jadi mobil survei off-road. Jadi bagian dari mulai kabinnya ya ke yang belakang ini udah full dimodif abis, sasisnya juga udah diubah. Sementara yang setelah bagian depan sini sampai ke ujung depan sama, udah dimodif abis. Tapi di bagian yang tengahnya ini dia tetap boleh dibilang tetap pakai body shell aslinya, tetap pakai body. Tapi kalau kita lihat ke dalamnya, tetap sebenarnya dia itu modifikasi juga tetap lumayan banyak teman-teman. Cuma ya itu dia, lebih nyaman, masih ada AC, karena kalau untuk kita survei gitu, kita mencoba untuk membuat tetap mobilnya itu masih seperti mobil standar ya. Ada AC, bisa dengerin lagu, dan lain-lain. Cuma kalau kita ngeliat suspensinya, itu udah hampir mirip dengan mobil kompetisinya atau mobil balapnya. Mesin juga udah dimodifikasi, walaupun nggak sebesar HP-nya yang dipakai balap. Sementara bagian belakang juga udah dimodif pol, teman-teman. Suspensinya udah nggak ada standar-standarnya juga ya. Nah, yang menarik juga, di sini ada trophy trucknya BJ Baldwin. Ini adalah Fedor, salah satu trophy trucknya yang sempat dipakai beberapa tahun oleh BJ Baldwin. Nggak tahu sekarang kondisinya sekarang lagi diapain. Yang pasti sekarang ini bukan trophy trucknya aktif dipakai ya, bukan yang sempat kita lihat kemarin di event Min 400. Ini dia kurang lebih, wih, finishingnya modelnya stainless gini nih, tapi nggak sih ini kayaknya, nah, tetap dia bahan kromoli gitu, cuma finishnya yang model stainless gitu, double wishbone, shocknya lagi nggak terpasang. Mesin V8 di sini. Bagian depan sini ada kayak oil cooler, filter olinya. Ini untuk exhaustnya, knalpotnya buangnya lewat samping sini. Tapi nggak sampai benar-benar ke belakang ya teman-teman ya. Dia cuma sampai di sini nih. Nah, sementara dalamnya kayak kemarin kita sempat lihat kan, kalau BJ Baldwin benar-benar dikaryain banget dia. Ada ornamen-ornamen firearmnya ya, senjatanya di sini, karena itu adalah hobi dia. Kurang lebih seperti itu. Sementara bagian belakangnya BJ Baldwin. BJ Baldwin is his previous truck. Yeah. This is not the one we saw. This is the old No, one. yep, the old one. Awesome, right? Look at the limited strap. It's very long. Imagine this. Yep. Uh-huh. Look how. Around 32 inch of travel on the back. And this is just Crazy. BJ Baldwin, teman kita Falasi dari Dubai, teman-teman. Hai. Ketemu juga sama truk lamanya. Aduh, sebentar, kalau ngomong truk tuh kita ingatnya beda ya. Truk kali, dengan truk BJ Baldwin dalam keadaan lagi dicopotin nih. Luar biasa kesempatan hari ini sebelum kita nanti akan lihat kualifikasi The Min 400. Sambil kita lihat sedikit lagi yuk yang ada di sekitar sini. Oke teman-teman, kita udah sampai di venue dari The Min 400. Agis kebuka jaket.
Masih tetap dingin, anginnya juga kenceng, tapi nggak apa-apa. Hi, is it good? Right, thank you. The Min 400, the Great American Off-Road Race. Jadi ini adalah kejuaraan off-road racing ya, atau desert racing paling besar di Amerika Serikat. Salah satu balapan legend yang udah ada dari mungkin 50 tahun ada kali ya, dan sampai sekarang masih terus berlanjut dengan sekarang ini pesertanya itu ada hampir 500 kendaraan dan jumlah kelasnya ada 17. Oke, ini by the way kita akan ke tenda untuk VIP-nya dulu. Habis itu kita akan muter di sini sambil hari ini ngelihat kualifikasinya, teman-teman. Oke. Jadi sampai di sini yang pertama kita lihat adalah booth-booth yang ada di bagian depannya. Ada Chevy, dia ngasih liatin engine-engine V8-nya di sini. Ada stand-stand lain dari mulai velg, terus juga lampu, terus juga ini ada segala macam parts dari kendaraan, dari mulai throttle, body injection sampai aki segala macam. Ada racing fuel di sini. Di depan situ ada official merchandise booth-nya nih buat The Min 400. Nah, kita akan masuk dulu ke booth VIP-nya dari The Min 400 ya. Masuknya mungkin langsung aja sini. Hai, thank you. Oke. Wah, keren banget. Asik banget. Ini ada Tesla Cybertruck yang kemarin kita lihat, teman-teman, di festivalnya ya, di parade di jalanannya. Kajian makanan nanti di sebelah sana. Oh, dan kita bisa nonton langsung. Banget. Saya sampai nggak bisa dengar suara saya sendiri. Nanti kita akan, nah, baru bisa nonton live streamnya langsung dari sini, siapa yang lagi running sekarang. Dan karena hari ini kualifikasi kan, jadi kita akan ngelihat mereka mengambil waktu untuk posisi besok pas race day. Nah, walaupun makannya masih nanti, kita nengok dulu ada apa aja. Ada Krispy Kreme, ada berbagai macam salad di bagian sini, model-model keju-kejuan. Kayaknya kalau makan beratnya bukan di sini, mungkin di bagian lain, kita akan ngecek. Sementara di bagian sini, ini ada semacam wall of fame ya, ngeliatin foto-foto The Min 400 dari zaman dulu. Wah, ini old school banget ya, keren fotonya. Sampai yang sekarang-sekarang, yang masih pada aktif balap ya. Asik banget sih. Dari dulu kepengen banget bisa ngelihat langsung off-road racing, desert racing. Paling kepengen sebenarnya Baja 1000 atau Baja 1000. Itu yang ada di Meksiko. Tapi kalau salah satu impian yang ada di Amerika Serikat adalah The Min 400 ini. Dan kalau teman-teman sadar, balap desert racing ini biasanya nama eventnya belakangnya ada angka. Angkanya itu adalah jarak dari yang diperlombakan. Jadi kayak misalnya The Min 400 yang dilombakan itu jaraknya 400 mil atau ya sekitaran di atas 500 km. Dan bedanya dengan rally raid, kalau rally raid kayak rally ada etapenya, ada SS-nya. Jadi tiap hari itu SS-nya berbeda. Kalau misalnya desert race ini, dia itu kayak endurance. Jadi sekali balap tapi panjang banget. Kayak misalnya ini sekali ngegas itu sekitaran di atas 500 km atau Baja 1000 itu bisa 1000 sekian kilometer dan itu non-stop. Jadi endurance, sekali balap udah selesai. Nggak kayak rally raid yang berlanjut berhari-hari, tapi mungkin bisa jadi jaraknya lebih pendek daripada desert racing ya, per harinya. Oh, di yang sebelah sini teman-teman, ada trophy trucknya Toby Price. Jadi Toby Price emang nggak ikutan jadi peserta di event The Min 400 ini, tapi mobilnya dipajang. Dan mobil ini emang sebenarnya disiapinnya balapnya untuk San Felipe nanti 2 minggu dari sekarang. Jadi kalau untuk di event The Min 400 ini hanya dipajang aja teman-teman. Nah, ini trophy truck ini sebenarnya adalah trophy truck yang boleh dibilang ini sekarang adalah teknologi terkini.
trophy truck itu sebelumnya masih 4x2 atau rear wheel drive, jadi hanya roda belakang. Tapi sekarang udah makin berkembang di mana all wheel drive truck ya, seperti misalnya punya Toby Price ini cukup banyak populer. Jadi kalau dulu hanya gerak roda belakang, kalau sekarang ini banyak trophy truck yang udah 4 roda atau all wheel drive atau 4 wheel drive ya. Tapi pada intinya dia itu nggak ada low-nya, jadi cuma 4H aja teman-teman. Jadi ya boleh dibilang juga seperti all wheel drive ya, karena kita nggak ada transfer case-nya. Nah pertanyaannya teman-teman, kenapa kebanyakan mobil desert racing ya, mau kita ngomong dari yang kelas yang buggy sampai yang trophy truck gini, kenapa dia kebanyakan hanya gerak roda belakang? Emang cukup? Kenapa nggak 4 wheel drive? Kan kita ngomongin off-road. Nah, jadi gini teman-teman, kalau misalnya kita di desert racing itu, pertama kita pakai 2 wheel drive itu tetap bisa jalan. Kita tetap bisa bergerak cepat atau ngebut. Nah, kenapa nggak pakai 4 wheel drive? Karena dengan kita pakai 2 wheel drive atau hanya gardan belakang aja yang gerak, di bagian depan sini, parts atau bagiannya itu lebih sederhana. Jadi nggak ada as roda seperti ini kan 4 wheel drive, jadi ada. Dengan dia nggak ada as roda, nggak ada bonggol gardannya di tengah. Pertama, mobilnya lebih ringan di bagian depan, dan yang kedua, ini yang paling penting adalah lebih minim kerusakan teman-teman dibandingkan 4 wheel drive. Jadi itu dia, selama ini banyak yang menggunakan 2 wheel drive aja untuk di desert racing ini, tapi dengan sekarang boleh dibilang udah makin develop lagi, udah makin harus lebih cepat lagi, lebih kencang lagi. Akhirnya yang trophy truck 4 wheel drive ini dia mulai banyak di kejuaraan desert racing. Walaupun itu dia harganya jauh lebih mahal. Seperti misalnya ini aja harganya itu bisa di atas 8M teman-teman. Hey, what's up guys? Good, great. So, what you're having now? Sparkling water with some flavor. Actually, you chose for me. Orange and vanilla. Orange and vanilla. Yeah, it's actually Oh, I should try as well. You need to hydrate yourself, man. Yeah. Where can I get it? There? Yeah. All right. Lady went for water. Okay. Let's have a drink first. Ya, sebelum kita ngelihat kualifikasinya, teman-teman, kita sedikit tuntasin lagi ngelihat ke bagian luar ya. Ada booth apa lagi yang menarik di sini nih? Oh, ini bagian makanan. Kesana live band. Banyak sih sebenarnya ya. Kita coba lihat bagian sini. Ada macem-macem sini. Crocodile Cloth, jual tisu basah ini. I brought lights. Tim Bolts On. I brought lights. Ferrell. LP Engineering. Wih, keren. Casey. Sebelahnya ada mobilnya tim Terrible Herbs. Dari kemarin kita lihat terus trophy trucknya ini. Mereka ada beberapa mobilnya sekeluarga, adik kakak, pada semuanya balapan desert racing. Keren. Yap, kita ada di ujung yang bagian sini. Oh, bahkan perahu juga ada. Muter lagi ya. Sekarang kita mampir ke booth ya BF Goodrich. Wih, keren. Ada Gladiator Mojave. Ini semua produk BF Goodrich dipajang di sini, KM3 dan lain-lain. Asik banget. Ini trailernya juga keren banget. Wah. Asik kali ya kalau di Indonesia balapan bisa supportnya pakai kayak gini nih. Walaupun kayaknya susah ya buat di jalanannya, terlalu besar soalnya. Oke. Ini merchandise-nya. Sini kita coba mutar lagi. Dan di sini ada booth-nya King Shock, teman-teman. Shocknya pada dipajang semua di sini. Ini bypass. MPG back, coilovernya, ini ada yang modelnya kombinasi juga, keren. Dan sekarang teman-teman, saatnya untuk kita ngelihat ke bagian spektator atau bagian penontonnya. Wah, ini serasa mimpi juga bisa ke sini.
Dan ini kayaknya nggak banyak yang cuma kaosan aja. Sampai nggak kepikiran dingin ya, karena saking excitednya. Dan ini dia teman-teman, race areanya dari The Mint 400. Nah, jadi The Mint 400 ini walaupun sekilas kita lihat di sini tracknya track buatan sekitar sini ya, tapi ini sebenarnya hanya untuk startnya aja. Dari sana mulainya untuk yang kualifikasinya dilepas satu-satu. Ini sekarang kelasnya masih kelas seperti UTV gitu, yang mana kalau besok dilepasnya baru berdua di sana tuh, yang ada 2 buah tower hitam itu buat besok di sana dilepasnya. Nah, ngomong-ngomong, jadi balik lagi, ini sebenarnya bukan tracknya cuma di sini aja teman-teman, tapi ini hanya beberapa kilometer awalnya aja. Sebelum nanti mereka mulai ngejauh ke arah gunung sana sepanjang kurang lebih ratusan kilometer, dan nanti akan balik lagi ke sini. Jadi dia modelnya 4 lap teman-teman, dimana satu lapnya itu sekitaran 100 km. Jadi setelah mereka udah balik lagi ke sini, masuk lap kedua 100 km lagi muterin daerah gurun sekitaran Las Vegas ini. Jadi kalau untuk hari ini kita ngeliatnya kualifikasinya dulu aja teman-teman. Oke teman-teman, kita akan kembali lagi ke VIP booth-nya sambil kita mungkin mau kajian makan siang dulu. Cuma teman-teman, sebelum kita makan siang, saya pengen kasih liatin dulu untuk tempat nonton yang dari daerah VIP-nya. Wah, ini depan kita udah ada Ford Bronco yang digunakan Brad Lovell. Kita lihat ya. Lagi-lagi mestinya pakai jaket, cuma ngerasa kayak aman sih ya, soalnya badan lumayan panas nih. Saking semangatnya jadi nggak berasa dinginnya, jadi lupa kalau misalnya ini kondisinya anginnya dingin. Coba taskinya. Nah, ini dia tempat nonton untuk yang VIP-nya. Sebenarnya sini sih ada tendanya, tapi sebenarnya nggak terik-terik juga, apalagi mungkin buat orang Indonesia masih aman sih segini. Yap, ini angle-nya di sini dekat ke jumpingan yang ada di depan sini nih. Tapi itu dia, kita nunggu sekitar sejam lagi untuk melihat kualifikasi yang trophy truck-nya. Walaupun keseruannya baru dimulai besok karena kita benar-benar ngelihatnya persis di depan kita dan kita bisa masuk untuk nontonnya itu dari tengah-tengah track ini ya. Kita kajian makanan dulu. Ya teman-teman, saatnya kita untuk kajian makanan siang. Sambil nunggu buat kelas yang lebih besar lagi kayak trophy truck, kita kajian makanan di sini sambil ngeliatin langsung di depan sini layar kita live streamingnya ya. Jadi kalau sekarang yang ada di live stream ini kelasnya yang UTV. Semoga nanti kita kedapetan untuk hari ini nontonin yang trophy truck-nya. Nah ini truk juga tapi bukan trophy truck teman-teman, ini kelasnya yang lebih di bawahnya lagi. Kalau untuk yang trophy truck-nya sepertinya sejam lagi. Tapi buat hari ini, karena ini masih kualifikasi juga, kita acaranya bareng-bareng ini nggak sampai full sampai sore. Besok baru yang lebih sehariannya, jadi besok yang akan lebih kenyang lagi. Jadi hari ini ngenyanginnya lebih ke untuk makanannya dulu aja teman-teman. Ini dia. Ini ada beef brisket, bukan brisket ya, apa namanya, ribs. Terus habis gitu ini ada fried chicken, ada zucchini, ada jagungnya juga, sama ada taco ya. Ya taco kan, bener kan? Suka nggak hafal kalau makanan Mexican gini. Kita nyobain dulu aja ayamnya, kayak ayam
yang biasa kita makan, nggak kayak KFC gitu. Sama kurang lebih. Oke. Ini zucchini ya, kalau nggak salah. Semacam kayak apa ya, zucchini. Kayak timun ya. Jatuh. Ini istri saya senang pasti ngeliat saya makan sayur gini. Sekedar nyoba aja. Dan ini baru daging sapinya. Bismillah. Wah, tebel banget. Enak. Wah, luar biasa. Oke, kita makan dulu ya, sambil nontonin live streamnya. Oke teman-teman, selesai kajian makanan, kita udah kembali lagi ada di pinggir trek. Dan sekarang yang kualifikasi adalah kelas yang paling tinggi, yaitu trophy truck. Ini mobilnya udah pada line up. Sepertinya kalau yang trophy truck mulai ngegasnya di sana kali ya teman-teman ya. Ini masih pada jalannya santai semua soalnya di sini sekarang. Tapi itu dia. Ini yang jadi main show-nya. Ya walaupun hari ini masih kualifikasi aja, tapi kita coba lihat keseruannya seperti gimana ya. Ya, oke teman-teman, kualifikasi buat trophy truck udah dimulai. Wah, gokil, keren banget. Oke, kita lihat aksinya ya. Tinggi banget jumpingnya. Podium finish. Okay, that was a good one. لا لا والله كنت اقول هي ولا الكلام لا. I was saying that this is better than the Can-Am. I mean the Can-Am better than this, but no. No, I'll take it back. I'll take it back. Wah, seru banget teman-teman. Ini pedal trophy truck-nya baru yang trophy truck spec ya. Jadi trophy truck itu ada dua, ada yang trophy truck yang polos sama trophy truck spec. Kalau trophy truck spec itu dia mesinnya hanya sekitaran 300-400 HP dan mesinnya itu di-seal. Semuanya persis sama tiap pesertanya. Kalau trophy truck yang polos yang kita tahu emang yang paling tingginya itu yang 1000 HP. Ini aja yang di bawah 500 HP aja juga udah keren banget teman-teman. Bener-bener ngelihat jumpingnya tuh tinggi dan jauh banget. Nah sekarang kita akan
coba pindah spot ya buat ngeliat dari bagian sini nih. Oke teman-teman, kualifikasinya udah selesai, walaupun sebenarnya masih ada kelas yang lain lagi. Tapi kayak tadi saya bilang juga, kita nggak full hari ini. Besok pas race day, hari Sabtu atau hari terakhirnya, baru kita akan coba ngeliat lagi. Termaksud kita akan cobain naik heli ya teman-teman ya, buat nontonnya dari udara. Bakalan seru banget. Paling segitu dulu berarti untuk yang hari ini. Terima kasih untuk kalian semua yang udah pada nonton video The Min 400-nya. Ini adalah hari ketiga, tinggal 1 hari lagi, hari keempat. Kalian tungguin aja. Oke, sehat-sehat buat kalian semua. Dadah. Assalamualaikum.